Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengurusan jenazah, yaitu tata cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Putri Nurmalasari dengan nomor induk mahasiswa 1203030097 dan teman-teman saya yang bernama Nurbaiti Fahadriyah dengan nomor induk mahasiswa 1203030093 dan Silma Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 1203030115. Yang pertama yaitu tata cara memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Setelah memejamkan mata jenazah yang terbuka, mendoakan jenazah, mengikat dagu jenazah dan lain-lain, memandikan adalah tahap setelahnya. Tahap sebelum mengkafani dan menguburkan jenazah. Adapun tahap memandikan jenazah, pertama membaca niat. Niat memandikan jenazah, nawaitul ghusla adaan an hadzal mayit atau hadhil mayyitah untuk perempuan lillahi ta'ala. Yang kedua, meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Yang ketiga, setelah meletakkan jenazah dengan posisi lebih tinggi, hendaknya yang memandikan jenazah memakai sarung tangan. Yang keempat, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Yang kelima, bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jarinya dengan menggosok lembut bagian-bagian yang disebutkan tadi. Yang keenam, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Yang ketujuh, basuh seluruh anggota tubuh dengan air sabun. Yang kedelapan, basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri masing-masing 3 kali. Memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Sebaliknya, bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Siram dengan air kapur barus. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang terwudu sebelum sholat. Lafaz niat wudunya. Nawaitul wudu'a lihadza atau lihadhihi untuk perempuan, mayit atau al-mayitah untuk perempuan, lillahi ta'ala. Cara mewudukan jenazah yaitu dengan mencucurkan air ke atas jenazah itu mulai dari muka dan terakhir pada kakinya sebagai seperti melaksanakan wudu biasanya. Pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok punggungnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, maka wajib dibuang kotorannya dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, maka tidak perlu diulang mandinya, hanya dibuang saja najisnya. Untuk wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafan. Yang terakhir, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Yang kedua, yaitu tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah dibedakan menjadi 2, yaitu jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, siapkan tali pengikat kafan sebanyak 3 hingga 5 utas tali. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Yang kedua, beri wewangian pada kain kafan lapis pertama. Bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian lagi pada kafan lapis kedua. Bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga. 3. Letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Letakkan kapas pada anggota tubuh tertentu. Yang keempat, tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan. Kemudian, kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan. Kemudian dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan. Kemudian dari sisi kanan ke kiri. Ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan di bawah kain lapisan. Tata cara mengkafani jenazah perempuan. Bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian, letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya.
Persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Sediakan 3 hingga 5 otas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Selimutkan kain sarung pada badan jenazah, antara pusara dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepal hingga 2 atau 3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Terakhir, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah. Tata cara sholat jenazah perempuan, posisi imam berada pada searah tali pusar, sedangkan makmum berada di belakang imam dengan urutan makmum laki-laki dewasa, kemudian perempuan dewasa, sedangkan jumlah safnya kalau bisa ganjil. Selanjutnya, tata cara sholat jenazah untuk laki-laki. Tata cara sholat jenazah untuk laki-laki ini sedikit berbeda dengan tata cara sholat jenazah untuk perempuan. Jika pada jenazah perempuan, imam berada sejajar dengan pusar jenazah, maka untuk jenazah laki-laki, posisi imam berada sejajar dengan kepala. Kemudian, ada rukun sholat jenazah. Di antaranya yaitu niat, berdiri bagi yang mampu, 4 kali takbir, mengangkat tangan saat takbir pertama, membaca Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi, berdoa untuk jenazah, dan yang terakhir salam. Berikut tata cara sholat jenazah. Yang pertama yaitu takbiratul ihram sambil membaca niat sholat jenazah di dalam hati. Niat sholat jenazah untuk jenazah laki-laki yaitu usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat jenazah untuk perempuan yaitu usalli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Takbir yang kedua yaitu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Takbir yang ketiga, berdoa untuk jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Jenazah perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'afu anha. Kemudian takbir yang keempat yaitu membaca doa kembali. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Akhir yaitu salam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu memakamkan atau menguburkan jenazah. Yang pertama, memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. Yang kedua, cara menaruh jenazah di kubur, ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Namun, biasanya juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama, misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang. Lalu, di atasnya ditaruh semacam batu atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh jenazah dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur. Yang ketiga, cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Yang keempat, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Yang kelima, para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah.
simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Waktu memasukkan jenazah ke lubang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya, yang ketujuh, untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan untuk jenazah laki-laki tidak dianjurkan. Yang kedelapan, orang yang turun ke lubang kubur jenazah perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak menyetubuhi istri mereka. Yang kesembilan, setelah jenazah sudah diletakkan di lubang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala jenazah lalu ditimbuni tanah. Berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Baik, cukup sekian sedikit penjelasan dari kelompok kami tentang pengurusan jenazah. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.